Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Muhammad Nazil Al-Farabi. Kalian bisa panggil saya Nazil. Saya dari kelas F102 PJJ Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS, yaitu membuat PPT dari tugas sebelumnya, yaitu membuat makalah. Adapun tujuan dan definisi arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama yaitu alasan saya membuat topik ini, yaitu yang pertama ada pada era digital. Untuk era digital ini sangat cepat, berkembang sangat cepat, mulai dari pendidikan, industri, dan pemerintahan. Kemudian ada kompleksitas sistem, ada fondasi ATI, arsitektur komputer, dan organisasi komputer. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah yaitu perbedaan definisi antara konsep utama yang dibahas, kemudian ada fungsi utama dari teknologi terkait, ada dampak evolusi teknologi terhadap implementasi praktis. Kemudian ada tujuan penulisan, yang pertama yaitu memahami definisi konsep secara komprehensif, kemudian ada mengidentifikasi fungsi-fungsi kunci teknologi, menjelaskan dampak perkembangan teknologi terhadap implementasi. Adapun definisi arsitektur komputer, apa sih arsitektur komputer itu? Yaitu adalah konsep fundamental dalam desain sistem komputasi. Ada konsep dan struktur, kemudian atribut programmer, blueprint, dan cakupan. Untuk konsep dan struktur sendiri yaitu kerangka kerja yang mendefinisikan organisasi dan interaksi komponen sistem komputer. Kemudian ada atribut programmer yaitu karakteristik sistem yang terlihat oleh programmer seperti set instruksi dan representasi data. Ada blueprint yaitu spesifikasi teknik yang menjadi panduan implementasi sistem komputer. Adapun cakupannya yaitu format instruksi dan teknik pengelamatan. Kemudian ada jenis operasi aritmatika, kemudian ada mekanisme I/O. Adapun definisi organisasi komputer yaitu merujuk pada cara komponen-komponen sistem komputer diatur dan saling berinteraksi untuk menjalankan sistem instruksi program. Adapun ada implementasi fisik yaitu mencakup desain fisik dan arsitektur perangkat keras yang membentuk sistem komputer, termasuk bagaimana komponen-komponen tersebut dihubungkan. Ada detail teknisnya yaitu berfokus pada spesifikasi teknis seperti kecepatan prosesor, kapasitas memori, dan bandwidth bus yang menentukan kinerja sistem. Ada komponen kunci yaitu elemen-elemen fundamental yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputasi termasuk unit pemrosesan, memori, dan subsistem I/O-nya. Adapun komponen kunci yang pertama ada sinyal kontrol dan unit kendali, yang kedua ada teknologi memori dan bus data, yang ketiga ada interkoneksi antar komponen. Adapun perbedaan antara arsitektur dan organisasi, untuk kunci arsitektur yang sama dapat memiliki organisasi yang berbeda antar versi pabrikan. Adapun arsitektur komputer yaitu fokus terhadap atribut logis ataupun fungsional, sedangkan organisasi komputer unit operasional ataupun fisik. Untuk audience, arsitektur komputer yaitu programmer atau perangkat sistem, sedangkan organisasi komputer insinyur hardware. Ada sifat untuk arsitektur komputer cenderung stabil atau tahan lama, dan organisasi komputer dinamis atau mengikuti teknologi, yaitu balance gitu. Adapun contoh yaitu untuk arsitektur komputer seperti set instruksi dan aritmatika, sedangkan organisasi komputer ada teknologi chip, sinyal kontrol. Untuk analoginya, arsitektur komputer yaitu desain rumah atau denah, kemudian ada organisasi komputer secara analogi seperti material bangunan, batu bata ataupun semen. Adapun tujuan dan fungsi dasar mendukung dalam komputer itu terdiri dari pengolahan, pemindahan, penyimpanan, kontrol. Adapun fungsi arsitektur yaitu menyediakan deskripsi standar untuk komponen komputer, menentukan model pemrosesan yang digunakan, dan memastikan kompatibilitas perangkat lunak. Yang kedua yaitu fungsi organisasi,
Yang pertama, mewujudkan cetak biru arsitektur, mengoptimalkan kinerja sistem, dan menangani sinyal elektronik. Adapun dampak evaluasi teknologi, untuk yang pertama yaitu miniaturisasi komponen, tabung vakum atau VLSI atau ULSI, memungkinkan jutaan komponen dalam satu chip, yaitu memiliki dampak perluasan instruksi dan penambahan pipeline untuk kecepatan eksekusi. Yang kedua ada kapasitas dan kecepatan memori, yaitu perkembangan RAM dan cache berkecepatan tinggi, memiliki dampak yaitu perubahan hierarki memori dan teknik pengalamatan yang lebih kompleks. Adapun dampak evolusi teknologi selanjutnya yaitu model pemrosesan atau RISC atau CISC dan multicore, meningkatkan kebutuhan komputasi, melahirkan prosesor multicore dan pemrosesan paralel. Itu memiliki dampak organisasi komputer harus mengatur prince protection dan alur data paralel. Yang selanjutnya ada efisiensi atau Harvard versus von Neumann, yaitu pemisahan jalur data dan instruksi. Harvard untuk kecepatan, kemudian ada dampaknya yaitu organisasi perangkat keras menyediakan bus terpisah. Yang terakhir ada transformasi atau I/O, perangkat input-output menjadi lebih cerdas dan cepat. Dampaknya penggunaan DMA dan bus berkecepatan tinggi. Untuk kesimpulan presentasi ini yaitu saling melengkapi. Arsitektur dan organisasi adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Arsitektur adalah konsep logis, organisasi adalah wujud fisik. Kemudian ada peran krusial, keduanya memastikan pemrosesan data berjalan cepat, stabil, dan efisien. Adapun yang terakhir ada adaptasi berkelanjutan. Desain komputer terus berubah mengikuti inovasi teknologi seperti transisi ke multicore dan VLSI. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang sesuai. Terima kasih semuanya.